semuanya, selamat datang di podcast pertama Kinfluence. Di podcast pertama ini, kita akan mengenal Kinfluence lebih dekat dan kenapa Kinfluence ini bisa ada. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imelda Rahma, co-founder dari Kinfluence. Profesi saya saat ini adalah seorang reporter berita, entrepreneur, dan ya doakan insya Allah sebentar lagi akan melanjutkan studi S2 ya, amin. Baik, kembali ke laptop. Di sini saya mau jelasin latar belakang kenapa Kinfluence Social and Personality Development itu ada. Jadi yang melatar belakanginya ada dua kata nih, yakni kepedulian dan berbagi. Terutama Kak Intan selaku founder bersama saya, kita berdiskusi banyak hal mengenai online platform gerakan sosial yang bisa mengedukasi sekaligus memberikan dampak positif bagi banyak orang. Kita berdua memahami bahwa ada banyak permasalahan sosial yang terjadi, mulai dari yang personal, yakni individunya itu sendiri, hingga ke sosial yang melibatkan banyak orang. Sayangnya, untuk permasalahan tersebut, kadang banyak orang bingung mencari tempat ataupun wadah untuk sharing misalnya, atau untuk bertanya dan meminta bantuan. Nah, hal-hal itulah yang mendorong Kinfluence hadir. Kinfluence menjadi online platform yang berkonsentrasi pada isu-isu self-improvement yang nantinya juga akan berkorelasi dengan pengembangan soft skill yang pada ujungnya akan menunjang self-improvement itu sendiri. Nah, untuk bentuk kegiatannya, saat ini kita sedang memaksimalkan seluruh kegiatan dilakukan secara virtual ataupun online. Salah satu program yang sedang kami jalankan dan kami buka kepada publik ialah program ngabuburit virtual bareng Kinfluence yang terdiri dari dua kegiatan nih. Yang pertama ada sharing self-quarantine, dan yang kedua ada daily podcast seperti yang sedang kalian dengar saat ini. Kita berharap dengan adanya program tersebut bisa mengobati kesedihan banyak orang, karena tidak bisa merayakan momen Ramadan seperti tahun-tahun kemarin, akibat wabah virus yang sampai detik ini masih terus kita lawan bersama. Tentunya ngabuburit itu kegiatan yang ikonik ya, boleh dibilang saat Ramadan, karena biasanya orang-orang akan melakukan berbagai aktivitas untuk mengisi waktu sembari menunggu azan berkumandang. Beberapa ada yang berburu takjil, ada yang touring alias jalan-jalan santai sambil nunggu waktu berbuka, dan lain-lain. Namun, sekarang kita harus menahan diri dulu demi kebaikan bersama. Tapi tenang, teman-teman gak perlu lagi galau, karena sekarang Kinfluence ngadain program ngabuburit virtual yang pastinya tetap bisa menghibur dan juga memberikan edukasi. By the way, kalau boleh curhat nih, membangun sesuatu yang baru itu pastinya bukan perkara mudah ya. Apalagi saat kondisi seperti ini. Sama, itu juga yang kami berdua, saya dan Kak Intan rasakan ketika saat membangun Kinfluence. Ada kalanya kita semangat banget nih, tapi ada kalanya juga kita ngerasa ragu karena banyak hal. Sampai pada akhirnya kita sepakat untuk benar-benar berani membangun ini dari nol. Karena rasa kepedulian dan keinginan untuk berbagi membawa dampak positif bagi banyak orang. Itulah hal yang menguatkan kami. Dan kami juga tahu apa yang kami rasakan itu pasti juga dirasakan oleh banyak orang. Ada banyak orang yang ingin berkarya, tetapi tidak berani untuk mewujudkannya, karena mencemaskan banyak hal. Misalnya nih yang paling klasik, mencemaskan penolakan dari orang lain, seperti takut dihujat, takut diremehkan, takut dibilang jelek, dan masih banyak lagi contohnya. Contoh-contoh penolakan yang sering dialami banyak orang pada awal-awal berkarya. Namun, rejection atau penolakan yang kalian terima itu merupakan bagian dari proses yang harus dihadapi. Saya pernah dengar nih stand up-nya Panji Pragiwaksono. Dia bercerita soal entrepreneur dan dia mengatakan bahwa biasanya karya pertama seseorang pasti tidak langsung bagus, tidak langsung sempurna, ada banyak kekurangan, kesalahan, tapi justru saat itulah kita sedang belajar, sedang berguru pada proses yang telah dilalui. Dengan memahami kekurangan dan kesalahan pada karya yang pertama, kita akan belajar untuk memperbaikinya lebih baik lagi pada karya yang kedua, dan begitu seterusnya, sampai kamu benar-benar ahli dan bisa sukses dengan karyamu. Terkait penolakan dan komentar orang, kamu juga harusnya bisa menyadari bahwa itu adalah keniscayaan yang pasti akan kamu lalui. Ketika kamu sedang merangkak, memulai dari nol, banyak orang-orang yang akan meragukanmu, menertawakanmu, sampai menghina. Namun, jika kamu sudah berhasil, orang-orang akan berbalik. Mereka akan memujimu dan berkata bahwa mereka turut berperan dalam kesuksesanmu. Tidakkah kamu melihat polanya?
Kadang orang tidak mau melihat dan tidak mau tahu bagaimana proses kita saat terjatuh dan bangkit. Mereka hanya peduli dan melihat hasil apakah kita gagal atau berhasil. Jadi, buat apa kamu menghambat diri kamu pada penolakan orang lain? Mendengar saran, kritikan yang membangun itu memang perlu untuk kemajuan. Namun, memikirkan hujatan yang menyakiti hati itu hanya akan menyiksa diri kamu sendiri. Hanya akan membuatmu mengutuk diri sendiri. Yang padahal sebenarnya kamu adalah orang yang hebat dengan pemikiran dan karya-karyamu. Jangan biarkan energi negatif merampas mimpi-mimpi besarmu. Berkaryalah agar kamu tahu dan tidak penasaran. Karena mungkin bisa saja apa yang sedang kamu buat atau kamu kerjakan ternyata sangat bermanfaat untuk orang lain dan membawa kesuksesan pada dirimu. Itulah sepenggal motivasi dari kisah kami saat membangun Kinfluence. Percayalah, itu bukan hal yang mudah, tetapi kami yakin kami bisa. Karena kekuatan keyakinan pada diri adalah dorongan terkuat untuk kamu bisa menggapai mimpi dan cita-cita yang kamu inginkan. Maka dari itu, mulai detik ini jangan pernah ragu untuk berkarya. Jangan pernah ragu untuk berjuang pada mimpimu. Kamu harus yakin dan optimis bahwa kamu pasti bisa mewujudkannya. Bersama Kinfluence, mari menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah ada pencerahan dari apa yang sudah saya bahas tadi? Semoga dapat memotivasi kamu ya untuk terus semangat berkarya. Sampai nih kita di penghujung podcast. Terima kasih sudah menyimak podcast perdana dari Kinfluence hari ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat dan memberi energi positif bagi kamu yang mendengarkannya. Sampai jumpa di podcast-podcast kita selanjutnya. Salam positif dari Kinfluence. Saya selaku co-founder pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata selama podcast berlangsung ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.